Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Nah, pada minggu pagi hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2020, kita masih ibadah online. Walaupun kita ibadah online, kiranya itu tidak mematahkan semangat kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita ke firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Tandanya kita siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur
Nah, kita telah selesai memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami kembali ibadah online. Kiranya walaupun kami ibadah online tidak mematahkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, berkati dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati mereka selalu, memberikan mereka kesehatan, rezeki yang daripada Tuhan, dan umur yang panjang. Kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa, baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, supaya berkat yang daripadamu dapat kami terima dengan layak. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, kita hari ini membuka Alkitab kita dari kitab Markus. Buka semua Alkitabnya ya. Kitab Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Kalau ada yang bisa baca, buka Alkitabnya di rumahnya masing-masing ya, Dek. Kakak akan membacakannya, kalian dapat mengikutinya di Alkitab kalian masing-masing. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu ibu yang beriman. Seorang perempuan yang ada dalam kitab Markus ini adalah seorang ibu yang anaknya sedang kerasukan setan. Sebelumnya kakak ajak kalian bernyanyi dulu boleh ya. Ada yang tahu, bukan ada yang tahu sih, seharusnya udah pada tahu lagu Kasih Ibu. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3 ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, bagi sang surya menyinari dunia maksudnya adalah ibu itu adalah pencahaya yang terang daripada Tuhan untuk melindungi kita. Sekarang kita masuk ke Alkitab lagi ya. Di dalam kitab Markus ini mengatakan bahwa Yesus sedang berada di Tirus. Di manakah Tirus itu? Di Tirus itu adalah sebelah utaranya Israel. Tirus itu tidak termasuk Israel, sehingga ada orang lain yang datang kepadanya yang mencari Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, banyak orang yang mencari Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus tidak ingin ada yang tahu bahwa dia datang, tetapi itu semua tidak bisa dilakukan karena semua orang tahu kalau di situ ada Tuhan Yesus. Nah, datanglah seorang ibu itu, seorang perempuan dari Siro-Fenisia mendatangi Yesus. Perempuan itu datang demi putrinya yang sedang kerasukan roh jahat, memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Awalnya Tuhan Yesus melihatnya seperti ingin menolaknya dan berkata, "Tidak pantas mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing," katanya. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi,
Israel disebut sebagai anak-anak Allah, sedangkan bangsa-bangsa di luar Israel dinamakan anjing. Nah, itu adalah penghinaan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, anjing juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Jadi, Tuhan Yesus seolah sedang berkata, "Aku hanya memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi." Dan dia berkata, "Aku tidak mau memberikannya kepada bangsa-bangsa lain." Tetapi ibu itu menjawab, "Iya Tuhan, tidak apa-apa aku disebut sebagai anjing. Tetapi kalau anak-anak makan roti, anjing di bawah meja juga akan mendapat sedikit remah-remah dari roti itu." Kemudian si ibu berkata, "Apa engkau datang hanya kepada umat Israel? Tetapi apakah saya tidak boleh kecipratan berkat dari mereka?" Dan ternyata Tuhan Yesus hanya menguji sang ibu. Yesus hanya mau melihat apakah sang ibu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Si ibu memang sungguh percaya, bahkan ia menyebut Yesus sebagai Tuhan, dan karena imannya, setan itu pun keluar dari anaknya. Saat sang ibu pulang, ia mendapati anaknya sudah sehat kembali. Seorang ibu dari Syro Fenisia rela merendahkan dirinya hingga tersungkur di depan kaki Yesus, rela menerima hinaan orang-orang Israel asalkan anaknya sembuh. Dan dengan imannya, anaknya pun disembuhkan. Betapa besar kasih ibu kepada anaknya. Nah, di sini kakak mau jelasin bahwa seorang ibu rela berkorban apapun demi anaknya, berkorban apapun yang penting anaknya baik-baik saja, berkorban demi orang-orang yang disayanginya, termasuk anaknya. Ibu adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan Yesus untuk anak-anaknya. Nah, mulai sekarang jika kalian masih ada yang melawan ibu kalian, melawan mama, melawan atau apapun panggilan yang melawan mama, mami, itu tidak boleh lagi ya. Ibu rela kelaparan asalkan anaknya kenyang. Ibu rela menahan kantuk tengah malam asalkan anaknya tidur dengan nyenyak. Ibu juga rela mengandung selama 9 bulan demi anaknya melihat dunia. Nah, mulai sekarang marilah kita berbaik hati, berbuat baik kepada ibu kita. Jangan melawan mama lagi. Jangan setiap disuruh, misalnya siapa ya disuruh, kakak bilang putra cuci piring, kata mama kayak gitu. Terus Isma malas sekali lah. Mulai besok atau mulai hari ini tidak boleh lagi kayak gitu. Setiap disuruh putra cuci piring, iya mak. Mulai sekarang kalau kalian ada salah kepada ibu kalian, marilah meminta maaf kepada mama kita. Kita bilang, "Mak, maaf ya, selama ini aku banyak salah sama mama." Walaupun ini bukan hari ibu. Hari ibu itu hanya sebagai simbol. Sebenarnya setiap hari itu kita harus berbuat baik kepada ibu kita, tidak boleh melawan ibu. Nah, mulai hari ini marilah berubah untuk menjadi orang yang lebih baik kepada orang tua kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan tentang apa yang kami bahas hari ini, yaitu menyayangi ibu kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati kegiatan kami setelah ini apapun itu. Nah, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita doakan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Dadah.